Sebelum kita melakukan pembelajaran dengan metode karya wisata, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Karena metode pembelajaran karya wisata ini termasuk ke dalam kategori metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. CTL atau Contextual Teaching Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa. CTL dari 3 kata. Yang pertama, konteks, artinya adalah berhubungan dengan suasana atau kejadian. Yang kedua adalah teaching, artinya mengajar. Dan yang ketiga adalah learning, artinya pengetahuan. Tujuan dari metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning ini adalah agar siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Membekali siswa dengan pengetahuan yang dapat diterapkan. Siswa dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam berbagai konteks dan permasalahan. Selanjutnya yang kedua, memotivasi siswa. Siswa termotivasi untuk memahami materi pelajaran dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan keaktifan siswa. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan objek, hewan, atau benda-benda, serta mengamati lingkungan sekitar. Lalu yang kelima, menekankan aktivitas berpikir siswa. Siswa dapat berpikir secara penuh, baik fisik maupun mental. Dan yang terakhir, yakni yang keenam, membuat pembelajaran lebih produktif. Siswa dapat menemukan dan mentransfer informasi kompleks serta menjadikan informasi tersebut miliknya sendiri. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran CTL. Prinsip-prinsip pembelajaran CTL itu yang pertama ada konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pengalaman langsung. Siswa belajar melalui pengalaman nyata, baik melalui eksperimen, proyek, maupun diskusi. Yang ketiga, relevance. Materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa menjadi lebih bermakna. Yang keempat ada inquiry. Siswa didorong untuk bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawaban sendiri. Yang kelima ada learning community. Siswa belajar dalam kelompok, saling berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Yang keenam ada reflection. Siswa merefleksikan pengalaman belajarnya untuk memperdalam pemahaman. Yang ketujuh, authentic assessment. Penilaian dilakukan melalui tugas-tugas autentik dan relevan dan kehidupan nyata. Selanjutnya ada komponen pembelajaran CTL. Yang pertama itu ada modeling. Guru memberikan contoh atau model pembelajaran yang dapat diikuti siswa. Yang kedua ada inquiry. Siswa diajak untuk bertanya dan mencari tahu jawaban melalui berbagai sumber. Yang ketiga ada questioning. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis terhadap siswa. Yang keempat ada learning community. Siswa belajar dalam kelompok yang saling mendukung. Yang kelima ada konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Yang keenam ada reflection. Siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh ada authentic assessment. Penilaian dilakukan melalui tugas-tugas autentik. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pembelajaran CTL. Kelebihan atau keunggulan yang pertama itu, penerapan CTL bisa membuat peserta didik berpikir sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dipahaminya. Yang kedua, siswa terlibat aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, materi pembelajaran tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya, yang kekurangannya atau kelemahannya itu, yang pertama ada pemilihan informasi didasarkan pada kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan dirinya. Yang ketiga, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Selanjutnya adalah manfaat dari Contextual Teaching Learning. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. CTL membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. CTL memotivasi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang aktif dalam CTL. Siswa diajak untuk aktif berpartisipasi
bekerja dalam kelompok dan berdiskusi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan menghadapi situasi yang relevan dan nyata. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Yang kelima, memfasilitasi kerjasama dan komunikasi. CTL sering melibatkan kerja kelompok yang membantu siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan belajar dari satu sama lain. Yang keenam, mengaitkan teori dengan praktik pembelajaran. Dalam contextual teaching learning ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, sehingga siswa dapat langsung menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi kehidupan nyata. Manfaat-manfaat tersebut menunjukkan bahwa CTL merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta keterlibatan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Selanjutnya, contoh dari penerapan contextual teaching learning. Pada mata pelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana di laboratorium untuk mempelajari konsep-konsep dasar IPA. Untuk mata pelajaran matematika, siswa menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung biaya belanja. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Untuk mata pelajaran terakhir yaitu sejarah, siswa membuat presentasi tentang tokoh sejarah yang mereka pilih. Terdapat beberapa tahapan dalam metode pembelajaran karya wisata di Kebun Binatang Ragunan. Tahap pertama itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada proses pembelajaran dimulai. Bu dosen menanyakan kabar kepada mahasiswa, dilanjutkan dengan memberikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya, kita berdoa dan Bu dosen melakukan presensi kepada mahasiswa. Bu dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dengan membentuk kelompok kecil. Bu dosen memberikan arahan kepada mahasiswa untuk tertib dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai materi hewan aves yang ada di kebun binatang melalui model pembelajaran karya wisata. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi. Bora Hadir, Bu. Hairulisa, Hadir, Bu. Nurmala, Hadir, Bu. Nurhaliza, Hadir, Bu. apakah ada nama yang belum Ibu sebut untuk presensi? Tidak ada, Bu. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan membagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama ada Nurmala dan Nurhaliza. Aku sama kamu ya. Iya, aku ke situ ya. Iya. Dan kelompok kedua ada Deborah dan Khairulisa. Yeay, saya sudah di sini. Sudah bersama teman kelompoknya semuanya? Sudah, Bu. Silakan kalian mencari tahu mengenai hewan yang tergolong dalam golongan aves yang ada di kebun binatang ini. Tentunya saya akan memandu kalian dan mengawasi kalian pada saat mengamati hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Silahkan kalian siapkan alat tulis untuk mengamati hewan tersebut. Lalu kalian berjalan sesuai dengan teman kelompok kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, Bu. Dari saya sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, silahkan berjalan sesuai teman kelompoknya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ini kertasnya. Oke. Ini pulpennya. Ini juga pulpennya. Yuk. Oke, yuk. Yuk.
Selanjutnya tahap kedua. Setelah diberikan arahan oleh Bu dosen, selanjutnya mahasiswa langsung melakukan proses pembelajaran dengan mengunjungi berbagai macam kandang burung yang termasuk ke dalam golongan Aves. Dan mahasiswa melakukan diskusi antar teman kelompoknya dengan dipandu oleh Bu dosen. Jadi teman-teman, kita sudah berada di hewan pelikan timur yang berasal dari Australian pelikan. Teman-teman udah tahu belum hewan pelikan timur itu apa? Belum tahu. Belum tahu? Baik, saya jelaskan ya. Jadi hewan pelikan timur itu dia mempunyai panjang tubuh 106 cm dan mempunyai sayap maksimum 1,83 meter. Itu besar sekali bukan? Iya betul, besar Bu. Itu didominasi dengan bulu berwarna putih dan mempunyai selaput kaki seperti bebek. Itu tuh semacam jenis bebek gitu. Nah, terus kalian udah tahu belum habitat, perkembangbiakannya dan makanannya itu bagaimana? Belum Bu. Saya tugaskan untuk kalian untuk mencari tahu tentang habitat, perkembangbiakan dan makanannya ya. Iya Bu, baik Bu. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kandang jalak Bali atau curik Bali. Burung ini berukuran sedang dan panjang lebih kurang 25 cm. Bulunya berwarna putih seluruh tubuhnya kecuali sayapnya itu berwarna hitam. Jambulnya tuh sangat panjang, terutama di terutama pada burung jantan. Bagian pipinya itu tidak ditumbuhi bulu berwarna biru cerah dan kakinya itu berwarna keabu-abuan. Jadi teman-teman juga udah tahu belum nih makanan burung ini tuh apa? Belum tahu juga, Bu. Maka itu kalian harus mencari tahu ya tentang habitat dari burung jalak itu seperti apa, perkembangan biaknya itu bagaimana, dan makanannya itu makanan apa yang harus dikonsumsi oleh burung itu. Oh ya, Bu, saya juga mau nanya dong. Jalak Bali ini atau curik Bali ini berasal dari Bali ya, Bu? Iya, betul sekali malah. Ini burung ini berasal dari hutan bagian barat Pulau Bali. Jadi kalian sama ya ditugaskan untuk mencari habitatnya, perkembangbiakannya, dan makanan dari burung jalak Bali ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi teman-teman, di sini ada berbagai jenis hewan, yaitu burung. Kalian bisa memilih atau mencatat burung ini sesuai dengan keunikannya masing-masing. Kalian boleh pilih satu atau boleh dua, sesuai yang kalian suka aja. Jadi ada betet kalung, ada nuri kepala hitam, ada nuri konur, ada berbagai banyak sekali. Kalian bisa catat ya teman-teman. Oke, siap, Bu. Mana? Catat ini aja. Enggak ah, yang merah aja. Yang mana tuh? Bagus yang merah. Burung nuri. Boleh sampai ujung teman-teman, masih banyak lagi. Oh iya, oke, Bu. Baik. Jadi kalian mau pilih burung apa teman-teman? Ini dia, Bu. Gelatik Jawa, boleh. Ayo kita ke Gelatik Jawa, kita lihat. Kalian boleh catat keunikannya ya, atau habitat, perkembangbiakannya, dan makanannya.
Wah, ini dari Jawa ya, Bu? Jawa mana nih? Kita kata Jadi teman-teman, kita berada di kandang burung elang bondol. Memiliki ukuran sedang 43 sampai 51 cm. Memiliki sayap yang lebar dengan ekor pendek dan membulat ketika membentang, seperti itu. Bagian kepala, leher, dada itu berwarna putih. Sisanya berwarna merah, bata, pucat, kuning. Nah, satwa ini itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990. Apakah teman-teman sudah pernah lihat hewan ini? Belum sih, Bu. Oke, kalau kayak gitu kalian cari tentang habitat, perkembangbiakannya dan makanannya ya teman-teman. Oke, siap Bu. Pada tahap ketiga, Bu dosen dan seluruh mahasiswa berkumpul kembali ke tempat semula untuk melanjutkan proses pembelajaran ini dengan melakukan presentasi pada tiap kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Presentasi dimulai dari kelompok pertama dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok kedua. Lalu yang terakhir, Bu dosen memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini dan diakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Dan proses pembelajaran pun selesai.
Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengamati dan mencatat hewan-hewan aves yang ada di kebun binatang ini? Sudah, Bu. Kalau begitu, siapa nih yang mau presentasi duluan? Kalau tidak ada, Ibu pilih ya. Saya Bu, saya duluan kelompok saya. Oke, kalau begitu kelompok 1 silahkan presentasi ya. Siap. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari Pengamatan hewan-hewan aves yang ada di kebun binatang ini, Bu. ya. Nah, kami sudah melihat yaitu burung pelikan timur. Kan Ibu disuruh cari habitatnya itu di mana, makanannya apa, perkembangbiakannya kayak gimana. Nah, habitatnya burung pelikan timur ini ada di danau, waduk, rawa. Nah, perkembangbiakannya itu berbiak pada usia 2 sampai 3 tahun. Telurnya itu warnanya putih berkapur, masa inkubasinya selama 32 sampai 35 hari, Bu. Untuk makanannya sendiri ada ikan, amfibi, dan krustasea. Dilanjut dengan hewan yang kedua. Hewan aves yang kedua itu adalah burung jalak Bali atau curik Bali, Bu. Habitatnya itu ada di hutan dataran rendah. Perkembangbiakannya itu, burung ini bertelur sebanyak 1-3 butir yang berwarna putih kebiruan. Masa inkubasinya selama 14 sampai 15 hari. Untuk makanan hewan jalak Bali atau curik Bali ini yaitu buah-buahan dan serangga. Terima kasih, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Dilanjut untuk kelompok 2, silakan untuk dipresentasikan. Oke, baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hewan yang termasuk golongan aves. Yang pertama yang kami amati itu ada elang bondol. Nah, elang bondol ini habitatnya itu ada di area tepi laut yang berlumpur seperti hutan mangrove, terus muara sungai dan juga pesisir pantai. Nah, perkembangbiakannya dia itu biasanya pada bulan Januari sampai Agustus dan juga bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Selama pengeramannya itu 28 sampai 35 hari. Nah, anakannya itu mulai terbang umur 40 sampai 56 hari. Anakan menjadi dewasa itu dia setelah 2 bulan kemudian. Untuk makanannya itu ada ikan, kepiting, kerang, katak, pengerat reptil, dan serangga. Ini katak juga dimakan. Selanjutnya dari kelompok saya itu ada gelatik Jawa. Nah, dia itu habitatnya dari sawah padang rumput. Kalau perkembangbiakannya itu bertelur 4-6 butir dan dia itu telurnya berwarna putih. Nah, terus untuk makanannya itu biji-bijian, terutama padi dan rumputan. Sekian dari kelompok saya. Tepuk tangannya dong untuk kelompok. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah presentasi hewan-hewan aves yang ada di kebun binatang ini. Ibu juga apresiasi untuk kalian yang sudah presentasi dengan baik. Semoga apa yang kalian amati bisa dipahami untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini hewan aves adalah golongan hewan yang memiliki ciri khas bulu dan sayap. Contoh dari hewan aves seperti yang sudah kalian amati tadi ada burung pelikan timur, elang bondol, dan ada burung gelatik Jawa. Dan masih banyak lagi hewan yang tergolong dalam golongan aves. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keindahan flora dan faunanya. Salah satu keindahan fauna yang ada di Indonesia yaitu burung aves. Burung aves merupakan sekelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap dengan berbagai macam corak dan warna yang indah. Spesies burung aves di Indonesia yaitu sebanyak 1.836. Jumlah spesies burung aves yang terancam punah dan adapun spesies burung aves yang kini dilindungi, di mana setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Pentingnya kita mempelajari akan hal ini untuk menambah pengetahuan dan tingkat kesadaran kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang beraneka ragam dengan ciri khas masing-masing.